Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu minta perlindungan agar kita dihindari dari malapetaka dan malabahaya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, khususnya mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, bingung dengan kajian apa. Nah, kalau Anda berminat dengan kajian sastra, maka ikuti terus konten saya berkaitan dengan kajian di bidang sastra. Pada bagian terdahulu, saya mengelompokkan pada 3 aspek. 3 kajian: pengajaran sastra, sastra yang di lapangan di masyarakat, kemudian sastra yang kajian yang di teks. Saya meskipun tidak berbicara lebih luas lagi, tapi itu jalan pintu masuk Anda untuk memilih yang mana. Sekali lagi saya ingatkan, minat Anda. Punya modal enggak? Kalau enggak punya modal, mampu enggak mencari modalnya untuk meningkatkan wawasan Anda? Tentu sesegera mungkin, dengan cara berusaha mencari referensi sebanyak mungkin, mencari tahu tentang objek yang diteliti. Nah, kemarin kita bicara tentang sampai kepada judul. Saya beri contoh. Misalnya, contoh judul misalnya, kajian tentang sastra yang ada di masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan sastra yang saya katakan sastra masyarakat, yang orientasi, yang bentuk ciri khasnya anonim dan orality. Apakah itu genre-nya itu puisi atau fiksi, atau ada teori lain yang katakan naratif atau tidak naratif. Anda pilih yang mana? Nah, kita bicara tentang judul nih. Saya beri contoh misalnya begini. Kita ingin mencari judul, mengkaji pesan atau amanat. Bicara tentang amanat sudah populer sekali. Amanat dalam pantun, dalam syair. Nah, kata amanat itu sudah populer sekali. Ada kata yang terbatas populernya. Nah, kita gunakan kata amanat itu yang bersinonim dengan itu, yang lebih operasional lagi, tunjuk ajar. Misalnya, tunjuk ajar dalam pantun adat perkawinan apa gitu, dalam kesenian apa, dalam koba, dalam kayat, tunjuk ajar kita gunakan istilahnya. Atau kita gunakan yang sama dengan itu, pantang larang. Pantang larang dalam tradisi pembuatan jalur. Pantang larang dalam tradisi adat perkawinan misalnya juga. Jadi memang kita gunakan, kita cari diksi yang juga nuansanya nuansa tradisional. Ini menarik. Karena istilah tunjuk ajar dapat larang itu populer, tapi tidak semua etnis memahami tentang hal itu. Perlu ada penjelasan, dan itu membuat menarik. Ada orang yang bisa memancing orang untuk memperhatikan. Nah, kemudian kalau pembelajaran, nah kita lazim membuat judul-judul yang juga terlalu ramai. Kemampuan siswa dalam pembuatan. Selalu kita bicarakan seperti itu, kata kemampuan. Ada nggak kata-kata yang bersinonim dengan kata itu selain kata kemampuan?
Misalnya kata pencapaian. Pencapaian siswa dalam menulis pantun. Itu berarti kan skor. Lalu yang penting kalau pembelajaran, kita bicara pembelajaran nih. Objek yang kita teliti, X-nya apa, lalu Y-nya apa, lalu tempatnya penelitiannya itu di mana? Di mana tempat penelitiannya? Nah, begitu juga kalau di meneliti naskah, kayak novel, kayak seperti juga puisi, kita juga selalu masih terikat dengan judul-judul yang sangat populer. Carilah hal-hal yang sifatnya unik. Kita misalnya meneliti tentang roman angkatan 20-an yang alirannya romantis. Kenapa tidak teliti yang namanya kemampuan pengarang mengangkat hal-hal yang romantis, sehingga karya sastra itu secara spesifik memang dikuatkan oleh data yang romantis. Misalnya begini, kita meneliti suasana romantis dalam novel apa, dalam novel Tenggelamnya Kapal Perintis. Romantik itu bisa jadi kesannya sesuatu hal yang menambah kesaduan kita, tapi bisa jadi yang menambah kegalauan kita, kekecewaan. Karena bicara romantis, bicara perasaan. Perasaan si pemain dan perasaan si pembaca. Ini kita bicara setting. Jadi kita tidak langsung membuat judul yang berkaitan dengan unsur nama-nama yang atau ciri-ciri unsur intrinsik. Amanat dalam karya ini, setting, perwatakan, dan itu kan udah lazim. Kita bicara perwatakan misalnya, kita ambil satu contoh, kekerasan. Nah, kalau itu secara implisit kan perwatakan, menggunakan kata kekerasan. Ini berkaitan dengan judul. Nah, lebih baik kita buat minimal 3 judul-judul alternatif. Kalau kita ingin meneliti di bidang sastra, buatlah minimal 3. Dan lalu dari 3 itu kita pilih singkat, padat, dan menarik. Menarik itu kita harus hindari dari judul-judul yang populis, yang sudah lazim dilihat orang. Hindari itu. Satu. Yang kedua, judul itu betul-betul membuat penasaran orang ingin membaca seperti kita. Ingin tahu dengan garapan kita. Jadi, di samping singkat, padat, menariknya ini. Bisa jadi menariknya mengabaikan singkat padat. Bisa jadi. Tapi singkat padat saja tidak menarik, maka judul Anda itu akan juga tidak membuat perhatian orang. Tetapi kalau judulnya menarik, bisa jadi di ujungnya terabaikan singkat dan padat. Bisa jadi. Saudara-saudara sekalian, nah kita sudah bicara judul. Lalu kita bicara tentang kenapa kita memilih jodoh penelitian kita itu. Saya katakan jodoh. Kita ingin, ibaratnya kita ingin meminang penelitian itu.
Ini kita buat proposal nih. Kita punya keinginan, ibarat kita cari pasangan, kita ingin pilihan ini. Kita ingin agar pilihan kita itu terkabul, kita harus yakini. Kita yakinkan pembaca kita. Siapa pembaca pertama kita? Itu pembimbing kita. Pembimbing kita. Nah, kita yakinkan yang pertama, kita cek dulu judul itu. Dengan Turnitin, paling tidak di perpustakaan, ada enggak judul yang sama? Karena kita membuktikan bahwa kita memang ini judul kajian kita ini ori. Betul-betul ori. Ada buktinya. Kalau seandainya secara Turnitin terdapat kesamaan, kita ingin juga bagaimana kita menulis judul itu sehingga lolos di Turnitin. Kita bisa merevisi judul itu sehingga lolos. Misalnya dengan menambah, mengurangi kata-kata atau menggantikan kata-kata yang ada pada judul. Karena kita tidak juga bisa mengatakan plagiat misalnya Turnitin itu otomatis. Ya otomatis. Dia tidak menanyakan ke kita bahwa kita menemukan judul, tapi otomatis dia punya referensi yang orang sudah punya daftar hak cipta misalnya, atau ada pustaka elektronik, maka dia akan muncul. Di pusat data sudah ada, akan muncul dia. Saudara-saudara sekalian, nah kalau kita sudah terhindar dengan hal itu, berarti judul kita satu tahap sudah. Yang kedua, kita meyakini juga bahwa ada unsur X dan unsur Y. Lalu apa yang mau kita lakukan? Apakah bentuk penelitian yang sifatnya dokumentasi atau inventarisasi, atau bentuk kajian dan nilai, atau ketiga bentuk model pembelajaran? Yang mana kita mau kaji? Kalau di pembelajaran, ada kita menilai sifatnya hasil pembelajaran, ada penawaran kita membuat model pembelajaran, jadi eksperimen. Nah lalu kalau dia sastra rakyat, bisa jadi kita ingin mengetahui tentang nilai-nilai yang ada pada sastra rakyat, dan sekaligus kita menginventarisasi atau mendokumentasikan. Bahkan lebih luas dari itu, kalau dia berkaitan dengan upacara adat, maka kita mendokumentasikan upacara itu. Karena itu perlu ada dokumentasi foto atau video dan naskah. Lalu kalau kita bicara tentang novel cerpen, nah tentu kita akan mencari, bisa jadi itu perbandingan. Bisa jadi itu menukik lebih dalam, melihat kualitas karya itu dari aspek unsur intrinsik, ekstrinsik, atau kita ingin mengaitkan antara karya dengan pengarangnya, antara karya dengan masyarakatnya, atau penerimaan masyarakat terhadap karya itu. Nah, tinggal kita pisau bedahnya mana yang kita suka. Kita ingin misalnya mengkaji karya sastra sudah berubah wujud jadi film. Novel sudah diangkat jadi film. Kayak Tenggelamnya Kapal Vanderbilt sudah jadi film. Maka kajian kita ingin membandingkan itu, apa kelebihan dan kekurangannya, dan di mana letak keunggulan, di mana letak kesamaannya, di mana letak perbedaannya. Maka tentulah kajian kita bersabidah kita itu interteks. Kajian kita membandingkan. Ya interteksnya apa? Ya ada unsur intrinsik, strukturnya.
Saudara yang saya hormati, mudah-mudahan ini terbuka dan bisa Anda. Lalu kita meyakinkan tadi sudah ada judul, kita juga tawarkan nih alasan kita. Di mana tawaran itu? Latar belakang kita. Yang selama ini kita memilih, kita yang tahu. Ibarat memilih jodoh, orang tua atau teman akan mengatakan, kenapa Anda pilih dia? Anda punya alasan sendiri. Mungkin tidak ganteng, tapi Anda melihat orang tidak memilih orang yang ganteng, tapi orang yang jujur, orang yang perhatian. Nah, ini mungkin saja menurut orang banyak yang menghujat, tapi Anda bisa melihat ini karya yang dihujat bisa jadi ada sisi positifnya gitu, bukan hanya negatifnya aja. Anda mau lihat sisi positifnya. Bisa jadi orang tidak tahu dengan sisi positifnya. Nah, namanya latar belakang, tentu kita dalam menulis itu ada alasan kita secara umum dulu. Baru menuju kepada persoalan yang kita teliti. Kalau kita bicara tradisi, objek kita itu di mana? Di kampung kita, sebuah kecamatan. Maka kita bicara dulu mungkin pada tatanan kabupaten. Oh, terlalu kecil skopnya, provinsi. Tapi janganlah terlalu besar sekali memulainya sampai mendunia atau nasional. Nah, Indonesia terlalu luas. Orang membayangkan ketika itu bicarakan langsung mengerucut ke kecamatan, ke desa. Logis kita berbicaranya. Misalnya kita mau meneliti ini di Rokan Hulu. Ya paling banter kita bicara tentang tradisi di Riau. Jangan tradisi di Indonesia. Kan terlalu luas. Indonesia berapa provinsi lalu memilih Riau. Kan terlalu mendadak. Tapi kalau di Riau orang sudah mulai memikirkan bicara tentang Riau ada beberapa kabupaten. Nah, lalu kita memilih tradisi di Rokan Hulu. Kenapa Rokan Hulu? Kenapa tidak Pelalawan? Kenapa tidak Siak? Kenapa tidak di Maranti dan sebagainya? Mungkin kamu punya alasan, Anda punya alasan. Oh, karena saya ini putranya Rokan Hulu. Oh, saya lebih kenal dengan kampung saya. Atau misalnya pemerintah Rokan Hulu sudah mulai menggiatkan ada pusat perhatian tentang kebudayaan ini. Atau memang kebudayaan itu memang tidak dipedulikan, diabaikan, sementara dia punya potensi itu dikembangkan dan punya potensi itu punah dan sebagainya. Anda punya alasan pada tingkat kabupaten. Lalu mengerucut sudah kabupaten, secara birokrat kecamatan. Lalu desa, tidak meloncat kabupaten langsung desa. Anda mengabaikan kecamatan. Karena di kecamatan ada beberapa desa. Lalu Anda pilih ke desa Anda. Bisa jadi tradisi itu hanya pada desa Anda yang ada. Atau memang Anda tidak menguasai desa lain. Itu wilayah yang Anda kuasai secara budaya. Itu alasan. Barulah setelah kita fokus desa, kita bertahan dengan itu, meyakinkan kepada pembimbing kita bahwa itu tidak salah pilih kita. Kenapa itu Anda pilih? Anda punya alasan. Misalnya ketakutan kepunahan. Anda sebagai putra daerah, Anda terpanggil untuk mendokumentasikan. Yang kedua mungkin masyarakat tidak tahu nilai-nilai yang ada, tunjuk ajar yang ada di dalam itu. Yang ketiga mungkin keunikannya. Anda ingin melihat keunikannya. Tradisi itu tidak terdapat di daerah lain misalnya. Ataupun kalau terdapat, terjadi perbedaan. Saya beri contoh, Randai. Yang ada tuh di Riau, di Kuansing. Kenapa tidak Sumatera Barat? Perbedaannya
namanya sama, tapi garapannya berbeda. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Anda terbuka dengan hal seperti itu. Jadi, kalau kita bicara tentang tradisi, bicara tentang novel atau tentang puisi. Satu contoh, Anda ingin bicara tentang romantika pada puisi-puisi Suparji Djokodamono. Kenapa? Ya, Suparji Djokodamono itu dia bicara tanpa memikirkan usia. Seorang profesor dosen sastra UI, sajak-sajaknya bukan digemari oleh orang tua, oleh para sastrawan, juga oleh anak-anak muda. Romantis sekali. Satu. Yang kedua, beliau itu seorang profesor, dosen sastra. Tentu lebih arif dia menulis. Lalu di mana letak keunggulannya? Anda ingin membuka rahasia puisinya itu agar jadi pembelajaran, pencerahan bagi para penulis-penulis pemula misalnya. Apa keunggulan-keunggulan pada saya Suparji Djokodamono? Begitu juga kalau bicara tentang roman, Iwan Simatupang, Y.B. Mangunwijaya, dan sebagainya. Pucak-pucak yang membawa perubahan pada masanya. Kalau dia membawa perubahan berarti ada sesuatu pembaharuan yang ia berikan. Nah, pembaharuan itu apa? Tentu pembaharuan itu sesuatu yang tidak ada pada generasi sebelumnya. Kenapa dikatakan pembaharuan? Itu membuat Anda tertarik meneliti. Jadi perhatian Anda mudah-mudahan jadi perhatian orang lain. Termasuk pembelajaran. Banyak sekali penelitian tentang PTK dan penelitian tentang penelitian kelas. Tetapi apa keunikannya Anda? Mungkin dari segi teori yang Anda pakai, persekoran yang Anda pakai, atau mungkin arah pembelajarannya menurut Anda itu salah. Anda buat model. Kurang tepat sasaran. Kita bisa jadi punya model pembelajaran melaksanakan kurikulum dengan kategori plus. Plus menurut kita. Ada sesuatu yang menurut kita itu tidak terdapat dalam kurikulum. Contohnya pembelajaran pantun. Bicara tentang rima. Dalam kurikulum selalu bicarakan rima akhir. Malahan dalam pantun yang berkualitas tentu ada rima awal, rima tengah, rima dalam satu baris, bukan hanya rima akhir. Bagaimana kita meyakinkan kepada guru, pada siswa, ini pantun yang lebih bagus? Tentu ada persekoran. Nah, ini menarik sekali. Sehingga penelitian Anda itu bukan penelitian dengan kondisi fasilitas apa adanya. Saudara-saudara sekalian, kita masuk nanti pembicaraan selanjutnya tentang rumusan masalah, tujuan masalah, definisi operasional. Ikuti konten berikutnya tentang skripsi. Jadi saya ulangi lagi, kita sudah dapat judul, kita sudah dapat latar belakang. Dan latar belakang ini dalam menguraikannya kita bisa dengan memberikan contoh-contoh, kita bisa memberikan bukti-bukti, bahkan kita bisa menguatkan pendapat kita dengan mengutip dari sumber-sumber lain. Jadi dalam latar belakang kita boleh mengutip untuk menguatkan argumentasi kita. Sampai di sini dulu, kita masuk nanti ke pembahasan berikutnya. Ikuti terus tahapan-tahapan penulisan skripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.